bikin paten, ternyata saudara nggak banyak UMKM yang merasa perlu atau bahkan ngeh untuk mengurus hal ini. Kita lihat bagaimana datanya. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual UMKM ini ya, Intelektual Kementerian Hukum dan HAM maksud kami menyebut bahwa untuk periode 2 tahun sejak 2019 hanya ada 76.000 saja permohonan kekayaan intelektual UMKM yang masuk ke DJKI. Bandingkan dengan jumlah UMKM yang begitu banyak, angkanya ini sudah ada puluhan juta. Angka ini jadi indikasi bahwa UMKM dalam negeri ini kurang memperhatikan aspek legalitas. Padahal paten usaha bisa jadi aset bernilai. Tidak hanya itu, paten juga akan melindungi bisnis jika ada sengketa dengan merek atau produk milik orang lain. Apakah mungkin ya UMKM udah keburu males ngurus haki dan ya kita tahu lah di Indonesia tuh buat ngurus sesuatu tuh pasti ribet, lama dan juga uang yang dikeluarkan ini nggak sedikit. Nah kami coba cek di website sippn.mendepan.go.id. Ini kira-kira seperti ini alur yang harus diikuti oleh para pemohon. Pertama adalah mengajukan permohonan, ya, pemeriksaan administrasi ini jangka waktunya kurang lebih 14 hari. Ada masa tunggunya saudara, 18 bulan. Wow, 1 tahun lebih ya. Pengumumannya ini 6 bulan ya harus tunggu. Selanjutnya adalah pemeriksaan substantif, ada 30 bulan. Kemudian ada keputusannya adalah step berikutnya diberikan paten. Dan ada juga pemberian sertifikat dengan masa tunggu adalah 2 bulan. Ya kalau kita lihat dari waktunya memang ini memakan cukup banyak waktu dari permohonan hingga penerimaan sertifikat. Jadi apakah memang hak paten ini penting untuk para pelaku usaha? Kita berbincang langsung dengan Alexandro Wibowo, Chief Operating Officer dari kontrakhukum.com. Selamat pagi, Pak Alex. Selamat pagi. Bang Lanis, apa kabar? Ya, ini ada sorotan nih terkait dengan paten, ada juga istilah hak kekayaan intelektual. Sebenarnya ini perbedaannya seperti apa, Pak? Mungkin boleh saya share sedikit ya untuk para teman-teman pemirsa dan juga UMKM. Untuk hak kekayaan intelektual itu pada dasarnya adalah sebuah hak untuk menikmati secara ekonomis atas suatu kreativitas intelektual yang ada. Ya. Sedangkan kalau paten itu sebenarnya adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di teknologi. Bisa digunakan secara sendiri ataupun juga bisa diberikan ke pihak lain untuk melaksanakan dari invensi tersebut. Nah, kalau kita lihat ini HKI ada di atas ya. Paten adalah sebagian dari hak kekayaan intelektual. Dan di tempat saya di kontrak hukum, banyak teman-teman di sales consultant juga banyak mendengar ada istilah mempatenkan merek ya. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda ya. Merek sendiri dan paten sendiri. Jadi istilah mempatenkan merek ini mungkin sedikit rancu yang mungkin bisa diklarifikasi di sini bahwa kalau paten adalah sebuah invensi, sedangkan merek itu adalah pembeda dari produk dan layanan teman-teman UMKM yang berbentuk gambar, berbentuk logo, berbentuk tulisan dan sebagainya. Mungkin kira-kira seperti itu, Glenis, perbedaan antara HKI dan paten ya. Oh berarti kalau merek itu bagian dari hak kekayaan intelektual ya Pak ya. Kalau paten itu khusus untuk penemuan yang biasa diberikan untuk para inventor begitu ya. Ini perbedaan secara garis besarnya ya Pak. Betul. Jadi di bawah hak kekayaan intelektual itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah paten dan yang kedua ada merek juga dan yang populer juga ada namanya hak cipta. Nah, masih ada beberapa produk lainnya tetapi mereka semua itu di bawah dalam hak kekayaan intelektual. Oke, jadi memang ada perbedaan cukup mendasar begitu terkait apa itu paten, apa itu hak kekayaan intelektual, terutama juga dalam hal UMKM ada merek, ada juga hak cipta begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya sulit nggak sih Pak untuk mengurus ini, terutama untuk para pelaku UMKM? Jadi untuk pengurusannya sendiri sebenarnya tidak sulit ya, terutama dari DJKI sudah memberikan banyaknya kemudahan untuk mengajukan dan memproses paten. Tapi memang kesulitan tertinggi yang banyak teman-teman UMKM hadapi adalah
dari persiapan pengajuan tersebut. Karena untuk pengajuan paten ini bersifatnya kan untuk mengecek invensi ya. Jadi standar of burden of proof dan standar kualitas pengecekan ini harus lebih tinggi daripada yang lain. Jadi dalam pengajuan tersebut kan harus dicek nih apakah ini adalah ada pembaharuan dari penemuan tersebut. Pada dasarnya itu dicek apakah paten ini sudah ada paten sebelumnya. Lalu setelah sudah dicek, kita harus menyiapkan semua dokumen-dokumen administratif. Nah, di sini nih challenges-nya ya. Karena dokumen ini harus gampang dan harus jelas dan harus clear apa tuh borderline atau parameter dari paten-paten yang ingin diajukan. Dan ini juga harus gampang dimengerti dan gampang untuk dicek. Karena pengajuan paten itu banyak sekali. Jadi harus bisa clear agar chances untuk bisa disetujuinya atau dikabulkannya akan lebih tinggi. Di luar itu tadi sudah di-mention oleh Mbak Gladys bahwa pengajuannya memerlukan waktu yang cukup panjang ya, karena memang pengecekan burden of proof-nya ini masih lebih teliti dan lebih spesifik ya. Mungkin yang belum di-mention tadi ada biaya juga bahwa dalam pengajuan paten ini akan bisa berlaku selama 20 tahun ya. Nah, dalam 20 tahun ini setiap tahun itu ada biaya patennya atau biaya perpanjangan paten. Nah, ini yang mungkin harus Berapa dipikirkan itu dan disiapkan harganya juga Pak mereka. untuk range-nya? Range-nya itu mungkin berbeda-beda ya Mbak Gladys, karena tergantung patennya dan juga tergantung PNBP pada tahun tersebut, pemasukan negara bukan pajak ya. Nah, itu yang ditentukan oleh DJKI sendiri. Oke, baik. Kami nanti juga akan bertanya soal apa saja yang dibutuhkan, terutama bagaimana proses administrasi dan kelengkapannya lebih lengkap. Namun ditahan dulu, Pak Alex, kita jeda sejenak dan tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.